Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan fikih hadis dari kitab Bulughul Maram, yang pembahasan kita masih tentang fikih nikah, dan kita baru sampai pada bab as-sadaq, yaitu bab yang membahas tentang mahar. Dan insyaallah di pertemuan malam hari ini kita akan membaca dua hadis yang terakhir dari bab as-sadaq, yaitu dua hadis terakhir dari bab mahar yang menunjukkan sunnahnya mahar itu berapa sih nominalnya. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya di dalam syariat tidak ada batasan nominal untuk mahar. Di antara para ulama yang menetapkan batasan minimalnya adalah mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ketika beliau menetapkan batasan minimal bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita, hendaknya memberikan minimal mahar itu 10 dirham. 1 dirham itu setara dengan kurang lebih 3 gram perak. Jadi kalau 10 dirham minimal seorang calon mempelai pria itu menyiapkan harta sebesar 30 gram perak, yang mana 1 gram perak hari ini 15.000 sampai 16.000 per gramnya. Maka kalau dikalikan itu, nanti dikalikan sendiri berapa rupiahnya, itu dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Namun kemarin telah kami sampaikan bahwasanya pendapat yang kuat, yang lebih dekat kepada sunnah Nabi SAW, bahwasanya tidak ada batasan minimal untuk mahar, karena Nabi SAW membolehkan sahabat yang tidak memiliki apa-apa, ketika saat itu beliau hanya memiliki harta berupa 1 helai pakaian yang menutupi auratnya, menutupi dirinya dari pusar sampai ke lututnya, sementara di atas pusar beliau telanjang dada, sehingga Nabi membolehkan kalau ada cincin besi ambil, jadikan itu mahar diri Anda bagi istri Anda. Ternyata cincin besi pun dia tidak punya, sehingga Nabi menanyakan surah apa yang kamu hafal. Ketika dia menghafalkan surah-surah tertentu, itu yang kemudian dijadikan mahar bagi laki-laki tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada batasan minimal nominal mahar itu di dalam syariat Islam. Allahu taala a'lam. Nah, malam hari ini kita membaca hadis yang ke-10, yaitu satu hadis sebelum hadis yang terakhir dari bab as-sadaq dalam kitab Bulughul Maram ini, yaitu hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqi aisarahu, sebaik-baiknya sedekah, sebaik-baiknya mahar, aisarahu adalah yang paling mudah. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Imam Hakim di dalam mustadraknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada ketegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat atau karakter mahar yang paling utama. Kata Nabi, aisar, yang paling
mudah. Sebagian syurah ketika saya telusuri beberapa kitab-kitab syuruhul hadits menyebutkan bahwasanya makna dari aisar itu adalah yang sedikit. Allah Ta'ala a'lam, pandangan saya pribadi, saya tidak sepakat kalau mahar yang mudah itu ditafsirkan sebagai mahar yang sedikit secara jumlah nominalnya, tidak. Karena kalau kita melihat maharnya Nabi Muhammad ketika diukur dengan nilai rupiah saat ini enggak sedikit gitu. Kita kemarin sudah membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ibunda Aisyah ditanya tentang maharnya Nabi Muhammad terhadap istrinya. Maka rata-rata sebagaimana dikabarkan ibunda Aisyah, rata-rata mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam thintai asyrata uqiyah, 12 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Satu dirham itu 3 gram. 3 gram perak. 12 uqiyah wa nashan, 12 uqiyah dan 1 nash. Nah, ketika dijumlahkan, dikonversikan ke dalam rupiah, kalau harga 1 gram perak itu 15 rupiah saat ini, tapi kan berubah-ubah, kadang 15, kadang 16. Mungkin kalau antum buka hari ini di internet 1 gram perak sampai 16 itu, sampai 16.000. Jadi berubah-ubah nanti melihat menyesuaikan dengan harga perak hari ini. Maka kalau dirupiahkan 12 uqiyah dengan 1 nash itu setara dengan 22 juta. Jadi maharnya Nabi 22 juta 500. Nah, kalau disetarakan dengan mahar misl, mahar misal itu mahar yang semisal pada umumnya diberikan oleh masyarakat kita. Biasanya pasangan yang menikah itu memberikan mahar seperangkat alat sholat. Saya kira belum ada seperangkat alat sholat yang harganya sampai 22 juta gitu loh. Tapi maharnya Nabi itu sampai pada nominal 22 juta kalau diukur dengan rupiah. Maka kalau makna hadis aisar ini dimaknai dengan jumlah nominal yang sedikit, saya pribadi belum sepakat gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh sebagian para syurah, para pensyarah hadis ini. Nah, di antara yang menyebutkan qillah, yaitu yang menyebutkan bahwasanya aisar ini maknanya qalil, ini di antaranya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, itu dalam kitab beliau Nailul Awtar. Akan tetapi makna dari aisar ini apa sejatinya? Ini antum bisa lihat ruhnya atau maqasidnya itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Nah, itu spiritnya nanti ada di dalam ayat tersebut. Bagi antum yang bisa buka mushaf, silahkan saja sambil dibuka mushafnya gitu kan, di surah Al-Baqarah ayat 236 Allah berkalam, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian mentalak istri kalian sebelum kalian menggaulinya. Artinya sebelum kalian melakukan hubungan badan dengan istri kalian yang sudah dilakukan akad nikah tapi belum dilakukan hubungan badan, kalau mau mentalaknya itu silahkan, boleh. Dan juga kalau kalian belum menentukan maharnya, au tafridu lahunna fariidah, ini kan, au tafridu lahunna fariidah maknahu au lam tafridu lahunna fariidah. Atau juga kalau kalian belum menentukan jumlah maharnya, nggak apa-apa, boleh saja kalian mentalak istri kalian tersebut kalau memang perlu gitu. Nanti di hadis yang terakhir akan kita baca di mana Nabi SAW pernah mentalak seorang wanita yang beliau nikahi sebelum Nabi melakukan hubungan badan dengannya. Nah, maka kemudian kata Allah, kalau sudah kamu talak, kalau memang kamu talak, tetap kamu berikan dia, wa matti'uhunna, matti'u, tetap berikan maharnya kepadanya gitu. Beri sesuatu yang mana dia bisa mengambil manfaat dari sesuatu tersebut. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu, bagi yang musi', yaitu bagi yang memiliki keluasan harta, qadaruhu,
sekadar yang mampu ditunaikan oleh mereka yang punya keluasan harta. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan bagi yang miskin juga ada kadarnya sesuai dengan kadar kemampuan kalau dia seorang miskin. Kalau dia seorang yang berkeluasan harta, berikan sekedar yang dia mampu. Kalau dia miskin juga silahkan berikan sekedar yang dia mampu. Maka dalam hal ini makna aisar ini di dalam hadis Uqbah ibn Amir ini bisa kita artikan yang mudah bagi seseorang sesuai dengan kondisi finansial mereka. Kalau profesinya misalnya penghasilannya itu perharinya sedikit, ya sesuaikan dengan penghasilannya itu dia memberikan maharnya. Kalau memang dia berkeluasan harta, berikan maharnya itu sesuai dengan kondisi yang dia mampu pada saat itu. Nah, untuk Nabi Muhammad SAW pernah juga memberikan mahar kepada istrinya berupa 4.000 dirham. Tapi mahar 4.000 dirham ini yang memberikan Najasyi. Jadi Najasyi memberikan maharnya, karena yang menikahkan Nabi Muhammad dengan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha adalah Najasyi, ketika Ummu Habibah itu masih di wilayah Habasyah, dinikahkan oleh Najasyi, dan Najasyi yang memberikan mahar. Karena Najasyi seorang raja, maka maharnya bisa sampai 4.000 dirham. Nah, ini kan kalau nanti dikonversikan ke nilai rupiah tentunya lebih besar lagi daripada 12 uqiyah tadi. Kalau 12 uqiyah dan 1 nash itu setara dengan 1.500 dirham. Kalau dirupiahkan kurang lebih 22 juta rupiah itu untuk ukuran saat ini. Nah, jadi demikian. Maka singkatnya aisar ini adalah yang paling mudah. Nah, hikmahnya apa? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hikmahnya untuk memberikan kemudahan. Yang pertama, secara umum Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mempersulit ibadah. Allah menugaskan ibadah kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Ini secara umum nanti antum lihat di dalam syariat-syariat Islam, terutama nanti ketika masuk bulan Ramadan antum akan sering dengar ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini dalam hal apa? Dalam hal tugas ibadah. Allah berikan kewajiban berpuasa, tapi Allah berikan kemudahan. Kalau ada yang terhalangi, maka ada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi demikian. Nah, kemudian secara umum ketika Allah kalamkan di dalam surah Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad untuk menjadikan engkau itu kesusahan, kesulitan. Sehingga semua syariat Allah yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya ada unsur kemudahan di baliknya gitu. Nah, menikah ini kan ibadah. Maka sesuai dengan ruh ibadah yang Allah tugaskan kepada hambanya, hendaknya menikah ini jangan dipersulit, gitu loh. Yang mudah ini jangan juga dimurahkan gitu. Yang mudah bukan yang murah. Sehingga wanita mukminah ini bukan wanita murahan gitu. Dia ada nilai gitu. Sehingga hendaknya apa? Mahar ini di satu sisi adalah bentuk penghargaan terhadap seorang wanita mukminah dan penghargaan terhadap bukti kejujuran calon suami yang dia hendak meminang seorang wanita, bahwasanya saya serius mau membina rumah tangga dengan anak Anda ini gitu kan. Sebagai buktinya ini loh sekian mahar saya berikan. Sebatas sesuai dengan kemampuannya. Jadi bukan yang murah tetapi yang mudah. Karena spirit atau maqasid, tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah di dalam syariatnya ini semuanya itu ada unsur kemudahan di balik itu. Oleh karena itu jangan
jangan dipersulit. Semakin dimudahkan seseorang untuk menikah, maka semakin besar keberkahan nanti yang ada di balik pernikahan tersebut. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai nasihat juga dari diri saya pribadi kepada para jamaah sekalian dan kaum muslimin secara umumnya, hendaknya gitu. Hendaknya resepsi pernikahan, walimah pernikahan ini jangan terlalu mewah, yang menghabiskan harta itu dengan tidak ada maknanya gitu loh. Keluar jutaan rupiah habis untuk satu hari itu gitu. Alangkah baiknya kalau memang ada jumlah yang berkelebihan, itu dijadikan sebagai tabungan bagi kedua mempelai suami istri itu, untuk mereka nanti membangun rumah tangga ke depan, perencanaan pendidikan anak-anaknya, perencanaan persalinannya nanti gitu kan. Kemudian perencanaan nilai gizi, nutrisi yang akan diberikan kepada istrinya ketika nanti dia mengandung, berikan dengan makanan yang bergizi, daripada kemudian harta yang banyak nilainya itu jutaan habis satu hari itu saja. Buat apa? Waliyadzubillah, kalau sampai buat hura-hura. Tetapi kalau misalnya itu keluar memang untuk makanan, dan yang diundang itu juga ada banyak fakir miskin itu untuk bisa diajak makan, hadir di walimah tersebut, tentunya ini akan menambah keberkahan dari walimah tersebut. Tetapi kalau walimah itu habis untuk hal-hal yang sebagian dari influencer hari ini kan seakan menampakkan royal wedding. Jadi kalau menikah itu harus mewah begini gitu loh, sehingga nanti yang kalangan bawah mungkin secara tidak sampai, kepengen nanti saya kalau nikah begini, ketika harta belum terkumpul nggak nikah akhirnya gitu. Kenapa? Karena nanti sekali menikah harus dipandang, wah resepsi saya. Nah ini waliyadzubillah ya, harta yang keluar kalau habis untuk satu resepsi di hari itu saja, sementara bekal untuk mengarungi rumah tangga ke depannya itu tidak cukup dengan ilmu. Tidak jarang kita dapati setelah royal wedding yang seperti itu gitu kan, umur pernikahannya nggak sampai 1 tahun, umur pernikahannya nggak sampai 2 tahun, umur pernikahan nggak sampai 3 tahun, berantem suami istri. Dulu waktu nikahnya ditampakkan ini pasangannya yang serasi, ditampakkan kepada halayak ramai, ini pasangan yang hanya dipisahkan oleh kematian, belum mati, tapi kemudian sudah apa? Sudah saling menuduh ini, wah ini selingkuh sama ini, akhirnya cerai, waliyadzubillah. Nah, apa ini yang kemudian kita inginkan? Nah, maka kita lihat sunnahnya Nabi SAW. Nabi sudah jauh-jauh hari sampaikan mahar, biaya pernikahan yang mudah. Tetapi siapa yang mempersulit kemudian? Lah kita sendiri. Jangan kita deh. Jangan kita yang hadir di majelis ini, tapi yang di sana gitu kan. Kaum muslimin yang mungkin sunnah ini belum sampai kepada mereka, maka sampaikan sunnah ini kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kaum muslimin ini lebih berkah lagi gitu. Ketika menikahnya ini nanti didasarkan pada ajaran sunnahnya Nabi SAW. Ustadz, nanti apa kata orang? Ya biar aja kata orang. Kalau tindakan kita ini di hadapan Allah itu sudah dinilai baik, Allah sudah mencintai tindakan kita, Allah sudah mencintai perilaku kita karena kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang, tidak usah dipedulikan kata orang itu. Toh ketika nanti orang-orang mengatakan masa nikahnya gini, masa nikahnya gini, kalau terjadi sesuatu apa-apa di dalam pernikahannya, mereka ikut tanggung jawab enggak? Ketika sepasang suami istri berantem kemudian ujungnya perceraian, mereka yang mencibir ikut ngomong-ngomongin itu, ikut andil enggak itu untuk mendamaikan kedua pasangan suami istri itu? Mereka kan komentator saja gitu.
Kalau mengatakan apa kata orang itu mereka komentator. Sementara kita punya prinsip hidup. Prinsip hidup kita itu apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, itu yang kita upayakan semaksimal mungkin untuk kita lakukan. Nah, jadi tadi daripada duit itu habis 1 hari buat resepsi, kadang ada resepsi itu yang sampai berhari-hari gitu. Hendaknya ditabung untuk masa depan rumah tangga keduanya, atau ikuti kelas-kelas parenting gitu. Karena nanti akan menjadi orang tua, bagaimana cara mengasuh anak, kelas parenting yang islami, bukan parenting kelas pengasuhan yang ala barat sana kan, yang segalanya itu anak-anak dibolehkan gitu kan, nggak boleh mengatakan kata jangan, padahal di dalam Islam itu ada prinsip perintah dan larangan. Tapi nanti parenting ala barat nggak boleh mengatakan jangan sama anak-anak, nggak usah dituruti kalau barat seperti itu gitu. Ada di antara ada banyak pakar-pakar parenting Islami, silahkan ikuti kelas-kelas mereka gitu. Lebih bermanfaat dana itu keluar untuk ilmu gitu, daripada dana itu keluar untuk dihabiskan hanya 1 hari saja. Ini yang kita sayangkan. Sebagian dari kaum muslimin ada yang seperti ini. Hendaknya sesederhana mungkin kelebihan harta itu infakkan atau salurkan kepada yang lebih bermanfaat, khususnya manfaat untuk kedua pasangan tersebut dan bagi masa depan rumah tangga yang akan dilalui oleh kedua pasangan yang menikah tersebut. Insya Allah ini hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu ini. Nah, selanjutnya ini hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengabarkan tentang wanita yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sebelum Nabi melakukan hubungan badan sudah diceraikan oleh Nabi atau sudah ditalak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Amrata bintal Jauni, bahwasanya Amrah bintul Jaun ta'awwadat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'awwadat itu berlindung kepada Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aneh nih. Orang berlindung dari godaan setan yang terkutuk, tapi ini dia berlindung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sebabnya insya Allah akan kita baca di dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari yang setelah ini nanti akan kita baca. Kenapa kok dia sampai berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hina udkhilat alaihi, ketika Amrah bintul Jaun ini pertemukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah akad nikah itu dilangsungkan oleh Nabi dengan walinya. Jadi kan sudah nikah dengan walinya, akhirnya kemudian Amrah bintul Jaun ini sudah resmi jadi istri Nabi. Ketika dipertemukan di dalam kamar pengantin gitu, Rasulullah mau mendekat, si Amrah ini nggak mau dinikahkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika sudah berlindung kepada Allah, laqad udti bima'ad, kata Rasulullah, engkau telah berlindung kepada Allah, zat yang maha melindungi. Maka diceraikan oleh Nabi, fatallaqaha, ditalak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amara Usamata famatta'aha, kemudian diperintahkan Usamah ibn Zaid untuk memberikan mahar kepadanya bisalasati aswab, dengan 3 helai pakaian. Akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Wa fi isnadihi rawin matruk, di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang matruk. Perawi yang matruknya ini bernama Ubaid ibnul Qasim al-Asadi al-Kufi, sakana Baghdad. Ubaid ibn al-Qasim al-Kufi ini salah satu dari kerabatnya Imam Sufyan ats-Tsauri.
Tapi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kuat hafalan hadisnya, sementara Ubaid ibn al-Qasim ini banyak membawakan riwayat-riwayat yang mungkar. Sampai-sampai sebagian ahli hadis itu menilai Ubaid ibn al-Qasim ini kadzab. Artinya pernah melakukan kedustaan, meriwayatkan riwayat-riwayat yang dusta. Kadzabahu al-Imam Ibnu Ma'in warama wattahama al-Imam Abu Dawud bi annahu wadi'ul hadits. Wattahama al-Imam Abu Dawud bil wad'i wattahamahu. Jadi disinyalir oleh al-Imam Abu Dawud bahwasanya Ubaid ibn al-Qasim ini pernah memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat ini kita tolakkah atau kita terima gitu kan? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan wa aslul qissati fis sahih, tapi asal kisahnya ini ada di dalam sahih, yaitu Sahih Bukhari. Min hadithi Abi Usaidin As-Sa'idi, diriwayatkan dari kisah Abu Usaid As-Sa'idi. Nah, nanti di sini kita akan lihat orang yang disuruh oleh Nabi untuk memberikan maharnya kepada putri Al-Jaun ini, dari Abil Jaun ini, itu bukan Usamah bin Zaid, tetapi di riwayatnya Ibnu Majah ini kan disebutkan Usamah bin Zaid. Ini terlihat ketidakakuratan hafalannya siapa atau penjagaannya Ubaid ibn al-Qasim ini tadi. Nah, kita baca terlebih dahulu riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Nabi yang mulia Abu Usaid As-Sa'idi. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdurrahman ibnu Ghasilin an Hamzah bin Abi Usaidin an Abi Usaid, dari Abu Usaid radhiyallahu taala anhu. Al-isnad rubai, jadi ada 4 orang perawi di dalam susunan sanadnya Al-Imam Al-Bukhari ini yang menghubungkan antara Imam Bukhari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikenal dengan sanad rubai. Rubai itu 4 orang. Qal Abu Usaid As-Sa'idi mengatakan apa, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta intalaqna ila ha'itin yuqalu lahu asy-syaut. Suatu ketika kami ini pergi bersama dengan Nabi, artinya Abu Usaid ini menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi keluar Madinah sampai di suatu kebun ha'id. Ha'id itu ada perkebunan yang berada di luar Madinah, namun jaraknya tidak terlampau jauh dari Madinah. Yuqalu lahu asy-syaut, dinamakan kebun tersebut adalah kebun asy-syaut. Hatta intahaina ila ha'itaini, sampai kita mencapai tempat di antara dua kebun. Fajalasna bainahuma, kita istirahat di tempat tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlisu hahuna, kalian duduk di sini, istirahat di sini, sementara Nabi Muhammad itu masuk ke dalam kebun tersebut. Wa dakhala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ternyata kebun itu ya milik dari sahabat Nabi Abul Jaun itu. Hatta utiya bil jauniyah, sampai Rasulullah itu berikan wanita Al-Jauniyah itu. Wanita Al-Jauniyah ini putri dari Nu'man ibn Syarahil Al-Jauni. Nu'man ibn Syarahil Al-Jauni, yang mana ayahnya ini ingin menikahkan putrinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai seorang ayah ingin bahwasanya putrinya itu menjadi ummahatul mukminin, sebagaimana Allah kalamkan di dalam surah Al-Ahzab, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Muhammad itu lebih berhak terhadap orang-orang mukmin melebihi dirinya sendiri, dan istri-istri Nabi itu adalah ibundanya kaum mukminin. Nah, melihat ayat ini turun, tentunya banyak kaum muslimin ini yang menginginkan keutamaan tersebut. Jika dia seorang wanita, maka menyerahkan dirinya untuk menjadi ummahatul mukmin, sebagaimana kemarin kita baca di hadis
Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, wanita yang datang kepada Nabi Muhammad menyerahkan dirinya, menjadikan dirinya itu sebagai istri, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkenan. Nah, di sini Nu'man ibn Syarahil ini hendak menjadikan putrinya itu sebagai ummahatul mukmin, dinikahkan kepada Nabi, tetapi putrinya ternyata nggak mau. Putrinya ini tadi yang disebutkan dalam hadis Aisyah tadi namanya adalah Umaymah bintu An-Nu'man ibn Syarahil. Fa unzilat fi baitin fi nakhlin fi baiti Umaymah bintin Nu'man ibn Syarahil. Maka Nabi SAW tadi setelah dinikahkan oleh ayahnya itu masuk ke dalam satu rumah, satu pondok yang ada di perkebunan kurma tersebut, yang menjadi milik Nu'man ibn Syarahil. Ini sudah dipersilahkan, ini putri saya, sudah saya nikahkan gitu kan, silahkan Rasulullah itu untuk bertemu dengan Umaymah. Wa ma'aha dayatuha hadinatun laha. Nah, pada saat itu Umaymah ini bersama dengan wanita al-mar'ah allati waladatha wa tusamma al-qabilah. Jadi beliau ini bersama dengan ibunya pada saat itu ketika ditemui oleh Nabi. Falamma dakhala 'alaiha, ketika Nabi bertemu dengan Umaymah ini tadi, sudah datang, sudah masuk ke dalam bilik tersebut, Nabi mengatakan habi nafsaki li, serahkan diri Anda untukku. Haba wa haba yahibu, berikan diri Anda untukku, untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Umaymah bintun Nu'man tadi mengatakan, wa hal tahabul malikatu nafsaha lis-suqah. Apakah seorang malikah, malikah itu ratu, wanita dengan kasta yang tinggi, harus memberikan dirinya nafsaha lis-suqah, terhadap seseorang yang dari kalangan suqah. Suqah itu kan suq, pasar gitu. Maksudnya kalangan rakyat rendahan seperti Anda. Nah, sehingga apa, dalam hal ini Umaymah ini menganggap strata kasta dirinya itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan dirinya itu enggan untuk menjadi istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi lebih memandang status dirinya, qabilahnya itu lebih tinggi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok ada yang seperti itu? Ya ada, ada yang demikian gitu kan. Maka Nabi Muhammad kemudian apa? Mungkin ini wanita bisa ditenangkan. Fa'ahwa biyadihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memegang dengan tangannya, meletakkan tangannya di atas dirinya itu, yada'u yadahu 'alaiha litaskun, untuk menenangkan diri Umaymah bintu Nu'man ini tadi, wanita dari qabilah Jauni tadi. Ketika Nabi SAW hendak memegangnya, menenangkan dirinya, faqalat a'udzu billahi minka, baru dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Jadi, ketika Nabi mau menyentuhnya itu, aku berlindung kepada engkau, kepada Allah dari engkau. Ketika mengucapkan itu, Rasulullah berhenti. Sudah Allah yang melindungi, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia melindungi dirinya itu dari Allah. Maka Nabi mengatakan, qad uzti bima'ad, Anda telah berlindung kepada zat yang maha melindungi. Tsumma kharaja alaina, baru kemudian Nabi keluar menemui para sahabat tadi yang sudah menemani Nabi Muhammad, yang disuruh untuk duduk di salah satu sudut di kebun tersebut. Kemudian Nabi mengatakan apa? Ya Aba Usaid, wahai Abu Usaid, yang menceritakan hadis ini tadi Abu Usaid As-Sa'idi, uksuha raziqiyataini, berikan kepadanya dua helai raziqiyah. Dua helai raziqiyah ini salah satu pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih, salah satu jenis pakaian
yang dia berwarna putih dinamakan dengan rozqiyah, ada 2 helai. Nah tadi kan di riwayatnya Ibnu Majah disebutkan 3 helai. Nah sementara di riwayatnya Imam Bukhari disebutkan 2 helai pakaian berikan kepadanya. Wa alhiqha bi ahliha, kemudian kembalikan dia kepada keluarganya. Nah sampai di sini ini ucapan talaknya Nabi Muhammad SAW tidak sharih atau tidak tegas. Nah untuk talak yang tidak tegas ini para ulama menegaskan harus ada niat dan tekad. Kalau memang dimaksudkan dari ucapan tersebut adalah talak, maka talak jatuh gitu. Kembalikan dia kepada keluarganya. Ketika Nabi memaksudkan ucapan itu adalah talak, maka talak jatuh. Nah dari konteks ini tadi, Nabi SAW ketika mengucapkan kembalikan dia kepada keluarganya, ini adalah talak gitu. Ini adalah talak dari Nabi SAW, karena Nabi tidak tidak lagi hendak untuk menjadikan Umaymah ini tadi sebagai istri Nabi, karena sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikembalikan oleh Nabi SAW kepada keluarganya. Nah, adapun ketika lafaz talak atau ucapan talak itu diucapkan dengan talak gitu ya, meskipun tidak ada niatnya, maka talak jatuh. Ini kebalikan ya. Kalau ucapan talak diucapkan meskipun tanpa niat, ini jatuh. Tetapi ketika yang diucapkan adalah sindiran seperti ini, kembali saja kepada keluargamu, atau kita tidur pisah aja gitu kan, itu belum jatuh talak sebelum ada niat. Kalau sudah ada niat yang kuat, barulah talak itu jatuh bagi talak yang sindiran ini tadi. Nah jadi perlu dibedakan. Oleh karena itu bagi para suami, hati-hati mengucapkan kata talak. Marah sedikit jangan sampai keluar kata talak ini. Ini nanti akan kita baca di dalam hadisnya ketika masuk ke dalam bab talak. Salah satu jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 hal yang ucapannya itu kalau sungguh-sungguh dianggap sungguh-sungguh oleh Allah, wa hazluhunna, dan main-mainnya jid gitu. Main-mainnya juga akan dianggap sungguh-sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 hal itu? An-nikah, at-talaq, ar-raja'. Nikah, talak, dan rujuk. Jadi hati-hati untuk mengucapkan yang demikian ini. Nah, kembali kepada hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa munasabahnya atau apa kesesuaian keterkaitan hadis ini ketika diletakkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab sodak ini? Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menunjukkan permasalahan apakah mahar itu tetap wajib diberikan ketika seorang suami itu tidak menggauli istrinya, jadi sudah menceraikan sebelum dia menggauli istrinya, apakah tetap wajib memberikan mahar? Maka jawabannya adalah iya. Meskipun hadis ini dhaif gitu kan. Ayat tadi sudah kita baca. Surah Al-Baqarah ayat 236 tadi. Surah Al-Baqarah ayat 236. Amanat dari ayat tersebut apa? Tidak mengapa kalau kamu talak, meskipun kamu belum melakukan hubungan badan dengannya, meskipun kamu belum menentukan mahar di depannya, tapi berikan sesuatu kepadanya. Nah, berikan sesuatu kepadanya disesuaikan dengan apa? Kemampuan dari pihak laki-laki. Kalau mampu memberikan lebih silahkan, kalau tidak mampu memberikan juga tidak mampu memberikan yang lebih, dia sekedarnya tetap untuk memberikan sebatas kemampuan yang dimampui oleh pihak laki-laki tersebut. Wa matti'uhunna 'alal musi' qadaru 'alal musi'i qadaruhu, bagi yang musi', bagi yang berkeluasan harta dia ada kadarnya, wa 'alal muqtiri qadaruhu, bagi yang muktir yaitu fakir miskin dia
juga memberikan sesuai atau sebatas kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Mata'am bil ma'ruf, suatu pemberian mata yang bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini disesuaikan dengan tradisi budaya masyarakat setempat. Haqqan 'alal muhsinin, sebagai pemberian hak yang dia itu wajib 'alal muhsinin, bagi mereka yang berbuat baik, 'alal muhsinin. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam asal kisahnya dari hadis Abu Usaid tadi sudah disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah memang memberikan kepada Imra'atul Jauniyah tadi, wanita dari kabilah Jauni tadi. Rasulullah memang memberikan meskipun Rasulullah SAW belum melakukan hubungan badan dengannya. Nah, ini yang hendak disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang permasalahan mahar. Tetap wajib ketika akad nikah itu sudah diucapkan. Nah, kemarin ketika kita baca hadis Barwa' bintu Washiq, akad nikah sudah ditetapkan, artinya sudah sah sebagai suami istri, tetapi belum melakukan hubungan badan, tidak dicerai, tetapi laki-lakinya wafat sebelum melakukan hubungan badan. Fatwanya Abdullah bin Mas'ud, tetap dia memberikan mahar mahar yang semisal sesuai dengan uruf masyarakat yang ada di tempat tersebut. Nah, hal ini juga menunjukkan hal yang sama, bahwasanya kewajiban mahar itu sudah wajib diberikan oleh pihak laki-laki semenjak ijab qabul itu sudah dilaksanakan. Jadi demikian. Nah, baru permasalahan cabang dari hadits ini, apakah wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi namun belum sempat Nabi melakukan hubungan badan dengannya dan kemudian dicerai oleh Nabi, apakah termasuk ummahatul mukminin atau tidak? Nah, di sini para ulama kemudian ada beberapa pandangan yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Imrani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Ada 3 wajah dalam madhab Al-Imam Syafi'i, yang mana keseluruhannya menyatakan bahwasanya mereka bukan ummahatul mukminin. Nah, namun setelah diceraikan oleh Nabi boleh dinikahi atau tidak gitu kan. Ada 3 wajah di sini, ada 3 pandangan dari ulama Syafi'iyah. Yang pertama, tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi kemudian diceraikan oleh Nabi, baik Nabi pernah melakukan hubungan badan ataukah tidak. Nah, tidak boleh untuk menikahinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh secara mutlak siapapun gitu kan, yang pernah dinikahi oleh Nabi tapi sudah diceraikan oleh Nabi, dan ketika Nabi wafat dia bukan istri Nabi lagi, itu boleh dinikahi secara mutlak. Ini pandangan yang kedua dari mazhab Al-Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Imrani, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Imrani, yaitu apa? Wanita yang sudah diceraikan oleh Nabi, artinya sudah dinikahi oleh Nabi dan sudah diceraikan oleh Nabi, ada 2 keadaan. Kalau sudah dilakukan hubungan badan, dia sudah melakukan hubungan badan dengan Nabi, tidak boleh bagi siapapun kaum muslimin itu untuk menikahi dirinya. Dan kalau belum dilakukan hubungan badan, boleh bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita tersebut. Qil, katanya kabar yang sampai Umaymah tadi itu dinikahi oleh Ikrimah. Nah, nanti ada versi riwayat yang lain yang menyebutkan ada laki-laki lain yang menikahinya. Ternyata yang menikahinya nanti setelah Nabi SAW, Umaymah ini dinikahi oleh Ikrimah. Ikrimah siapa? Ibn Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Karena Ikrimah bin Abi Jahal ini sudah masuk Islam setelah Fathu Makkah. Qil, yakni ada versi riwayat yang menyatakan dinikahi oleh Ikrimah itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Versi riwayat lain di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Nah, ketika mendengar hal tersebut, Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab itu hendak merajamnya karena telah menikahi wanita yang telah dinikahi oleh Nabi. Tetapi ketika disampaikan kabar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum melakukan hubungan badan dengannya, maka rajamnya tidak jadi. Dan ini dilihat oleh banyak sahabat dan tidak diingkari oleh banyak sahabat, sehingga pendapat inilah yang kuat. Yang pernah dinikahi oleh Nabi kemudian diceraikan oleh Nabi sebelum Nabi melakukan hubungan badan, itu masih diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menikahinya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat ini tadi. Allahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amal soleh kita nanti kelak di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.